selamat datang di From to Ten Us, tempat kita membahas berbagai topik yang menarik nih dengan cara mengatur waktu yang baik. Hari ini kita akan membahas waktu adalah emas. Ya, saya Nesya Nafila Dan saya Renata Dewi Rianti. Langsung aja kita mengobrol dengan narasumber kita, yaitu Intan Maharani. Kita udah bersama narasumber kita nih. Thank you Intan sudah menyempatkan waktu untuk sharing and caring sama kita. Nah, kita tuh punya waktu 24 jam dalam sehari. Namun kenapa kita selalu merasa kelelahan ataupun letih dan menunda tugas ataupun pekerjaan? Jangan khawatir, kita akan bahas semua ini bersama Intan Maharani. Ya, sebelum mulai nih ya, kita tanya dulu kabar narasumber kita. Gimana kabar narasumber kita hari ini? Alhamdulillah baik banget. Lagi semangat nih buat ngobrol. Semangat banget ya. Iya. Kalau saya boleh tahu kesibukan apa nih yang sedang Intan alami sekarang? Untuk kesibukan saat ini, saya sedang aktif di Paskibra. Saya menjabat sebagai humas dan saya bertugas sebagai protokoler. Di mana protokoler itu yang memberikan informasi materi untuk adik tingkat saya, dan humas itu untuk mengatur jadwal dan memberikan informasi kepada senior saya. Walaupun cukup intens, tapi ini membuat saya menjadi kedisiplinan dan saya merasa ini adalah tugas kelompok yang bukan di mana saya saja yang bekerja. Oke. Tapi bisa nggak sih Intan itu memanage waktu dengan baik dengan kesibukan yang sekarang ini? Kalau saya sangat sulit mengelola waktu dan masih banyak beradaptasi dengan jadwal. Namun seiring waktu saya mulai belajar mencernakan dan memprioritaskan mana tugas yang lebih baik dan mana tugas yang bisa diundur lebih lama lagi. Oke. Kita mulai dengan langkah pertama, yaitu memahami prioritas. Sebelumnya Intan adalah siswa SMK yang aktif di organisasi. Pernah nggak sih Intan sering merasa sibuk, tapi apakah semua yang dilakukan benar-benar penting? Bagaimana cara Intan bisa mengatur organisasi, belajar, dan bermain? Terima kasih Nesya. Memang benar, saya sekarang merasa lebih sibuk dengan berbagai kegiatan di organisasi, belajar dan bermain. Namun saya belajar mencoba untuk memahami apa yang menjadi prioritas utama untuk mengatur waktu. Saya biasanya membuat daftar tugas harian dan menentukan mana yang lebih penting-penting dan diselesaikan lebih dulu. Dengan cara saya dapat fokus dengan hal-hal yang memang mendesak untuk kedepannya dan penting, sehingga saya tidak dapat kewalahan. Oke, itu strategi yang sangat baik untuk Intan mengatur waktu. Dengan prioritas memang kunci untuk mengelola waktu dengan efektif. Bagaimana sih cara menangani tugas yang banyak sambil menjadwalkan mempertahankan jadwal kamu? Saya jawab. Untuk mengelola banyak waktu, saya tetap mempertahankan jadwal saya, di mana dengan efektif saya menjadwalkan. Penting untuk kita untuk mengatur jadwal relasi, karena itu membuat kita menjadi lebih fleksibel, di mana kita harus mengerjakan pekerjaan yang lebih penting dulu, baru pekerjaan yang masih lama untuk deadline-nya. Sebelumnya saya itu juga untuk menjaga keseimbangan mental dan tenaga saya sebelum kekuras untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Keren banget ya penjelasan Intan ini. Terima kasih ya Intan. Menjaga keseimbangan dan fleksibilitas dalam jadwal memang sangat penting banget guys, terutama kita menghadapi banyak tugas sekaligus. Saya rasa banyak pendengar kita yang bisa mendapatkan manfaat dari cara kamu mengelola prioritas ini Intan. Nah, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mungkin kamu bisa berbagi sedikit tentang bagaimana kamu menjaga motivasi dan semangat di tengah padatnya aktivitas kamu. Indonesia, saya akan menjaga motivasi untuk memang itu selalu mudah, apalagi ketika banyak tugas yang harus diselesaikan. Salah satunya saya menjaga semangat adalah dengan selalu ingat tujuan besar saya, di mana tujuan besar saya itu menjadi prioritas utama saya. Saya mencoba melihat setiap tugas sebagai langkah-langkah kecil menuju pencapaian tujuan tersebut. Selain itu, saya juga memberikan reward kecil untuk diri saya sendiri setelah menyelesaikan tugas-tugas penting, seperti menonton film atau bersantai sejenak, ya kan? Dengan itu saya bisa tetap termotivasi dan tidak merasa terbebani. Kita sudah mendengar nih bagaimana Intan mengatur prioritasnya. Katanya juga dia harus dapat reward biar nggak terlalu ngebebanin banget Intan tuh untuk aktivitas-aktivitasnya ya. Nah, kita sudah mendengar nih penjelasan Intan, dia mengatur prioritasnya itu bagaimana. Oke, lanjut ke segmen berikutnya. Mari kita tanya Intan nih, kalau boleh berbagi lebih banyak tentang metode atau alat spesifik yang kamu gunakan untuk mengatur waktu nih Intan ya. Nah, apa ada aplikasi atau teknik-teknik tertentu yang kamu gunakan untuk mengatur jadwal kamu?
Ya, untuk saya sendiri pribadi menggunakan aplikasi pengelola seperti Google Calendar untuk membantu saya mengatur jadwal. Selain itu, saya juga menggunakan teknik Pomodoro, yaitu bekerja selama 25 menit tanpa ada gangguan dan 5 menit istirahat. Teknik ini membantu saya agar tetap fokus dan produktif tanpa merasa lelah. Wow, menarik sekali ya. Intan menggunakan aplikasi seperti Google Calendar. Memang sangat membantu untuk memvisualisasikan tugas-tugas yang harus diselesaikan, dan teknik Pomodoro juga terdengar efektif untuk menjaga fokus. Apakah kamu punya tips untuk pendengar kita yang mungkin kesulitan memulai atau menjaga konsentrasi dalam mengatur waktu? Salah satu tips yang saya berikan adalah jangan pernah merombak waktu kalian, karena merombak waktu itu bisa membuat kalian hancur dengan jadwal-jadwal sebelumnya. Misalnya sisihkan waktu 10 atau 15 menit setiap hari untuk mencernakan tugas-tugas esok hari. Konsisten juga bisa dibangun untuk menetapkan peringatan rutin seperti notifikasi aplikasi dan diberikan jeda waktu untuk istirahat. Yang paling penting, jangan merusak mental kalian atau kalian tetap fokus dalam tugas-tugas itu aja, karena kita mempunyai hari esok, di mana hari esok itu bisa memperbaiki hari sebelumnya. Oke, terima kasih banyak Intan atas tips dan wawasan yang luar biasa hari ini. Memulai hari-hari kecil dan memberanikan diri sendiri, kelonggaran saat diperlukan adalah saran yang sangat berharga. Semoga pendengar kita bisa menerapkan langkah-langkah ini dalam kehidupan sehari-hari ya sobat. Oke, tapi kalau boleh tanya nih ya, Intan tuh dalam kesibukan kadang ada waktu yang kayak buat nyemil-nyemil gitu nggak sih, kayak buat merilekskan gitu? Tentu ada, karena kalau saya dengan fokus belajar aja itu membuat otak saya gimana gitu ya. Iya benar juga sih Intan. Kalau kamu tuh suka cemilan yang manis gitu, apa yang nggak terlalu manis atau ada topping-toppingnya gitu ya? Saya sih fleksibel, dimana kadang saya suka yang asin atau saya suka yang manis. Tapi akhir-akhir ini saya lebih suka dengan yang manis. Oh, manis. Nah, cocok banget nih guys. Kita punya produk mochi. Itu dalamnya tuh ubi, bisa gurih juga, terus ada krimnya manis coklatnya guys. Kita lihat ikannya ya. Tradisional tapi tetap keren. Mochi ubi kami aja. Terakhir, saya ingin berbagi tentang pentingnya mengatur waktu untuk diri sendiri. Mengatur waktu bukan hanya tentang bekerja lebih keras atau lebih banyak, tapi juga tentang memastikan kita punya waktu bersantai, untuk beristirahat, dan melakukan hal-hal yang kita nikmati. Pastikan kamu menyisihkan waktu kamu untuk kayak berolahraga atau beristirahat dan sekedar bersantai. Oke, baiklah. Itu saja untuk episode kali ini. Saya harap kamu menemukan tips-tips bermanfaat dari episode kali ini ya. Jangan lupa untuk share podcast ini dengan teman-temanmu dan tinggalkan review jika kamu menikmatinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Nisha Nafila Dan saya Renta Wirianti. pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beliin. Nah, ini juga belum guys. Oh iya. Janganlah. Bahasa bobo. Assalamualaikum warahmatullahi Waktu atau kita sering menunda pekerjaan ataupun tugas. Nah, Salah satu tips dari saya berikan. Maaf, Jel. kayak ini mati.